insyaallah. Pada pagi hari ini kita masih membahas sirah nabawiyah, masih pada tentang dakwah secara sir, dakwah secara sembunyi-sembunyi atau door to door yang kemudian menaik hasil yang luar biasa, yaitu setelah 4 orang pertama yang mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka bersusullah beberapa tokoh-tokoh pemuka-pemuka Quraisy yang sudah kita sebutkan pada pekan yang lalu. Pada kesempatan ini kita lanjutkan orang-orang yang masuk Islam sesudah kelompok pertama, yang mereka ini masih dikategorikan sebagai as-sabiqun al-awwalin, orang-orang pertama yang masuk Islam min ghairi Quraisyin, ya, selain daripada orang-orang Quraisy, walaupun mereka ini orang Mekah, orang yang tinggal di Mekah, ya, tetapi mereka bukan dari kalangan Quraisy. Siapa mereka? Pertama adalah Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali, Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali, dan juga Mas'ud bin Rabi'ah Al-Qari. Lalu kedua saudara kandung yaitu Abdullah bin Jahash dan Abu Ahmad bin Jahash. Abu Ahmad bin Jahash. Tidak disebutkan di sini namanya, Allah taala alam. Dan juga disusul ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dan perjalanan Islam dari sahabat ini, yaitu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ini perlu untuk kita kaji. Karena Suhaib ini sebenarnya dia orang Arab. Kenapa dia digelari Ar-Rumi? Karena dia ini pernah disandra oleh orang Romawi di masa dia masih kanak-kanak. Lalu dia dijadikan budak dan hidup di tengah-tengah orang Romawi. Dan di masa pembelajaran dia di tengah-tengah bangsa Romawi yang notabene-nya adalah beragama Kristen atau Nasrani masa itu, disitulah kemudian dia mengenal Nabi akhir zaman. Dia mengenal Nabi akhir zaman. Makanya kalau hari ini ada tokoh-tokoh dari umat Nasrani kemudian mengatakan bahwa tidak ada itu di dalam Injil yang menyebutkan adanya Nabi Muhammad SAW, maka itu pendusta. Karena sejarah membuktikan, ya, banyak sahabat-sahabat Nabi itu latar belakang mereka adalah tokoh-tokoh Nasrani. Di antaranya Adi bin Hatim adalah seorang pendeta Nasrani. Dia tahu persis bagaimana ya Injil yang dahulu, ya, membicarakan secara gamblang tentang sosok ya pribadi Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk sahabat yang mulia ini yaitu Suhaib Ar-Rumi. Orang memanggil dia Ar-Rum juga lagi-lagi karena memang perawakannya, walaupun dia orangnya orang Arab, tetapi memang matanya itu biru, rambutnya pirang. Jadi pantas kemudian orang manggilnya orang Romawi. Jadi mirip-mirip kayak orang Eropa.
Disusul juga Ammar bin Yasir, ya, Al-Anasi atau Al-Unasi. Dan bapaknya Yasir yaitu ya, Yasir sendiri, dan wa ummuhu Sumayyah, dan ibundanya Sumayyah. Dan kita tahu ya, ibunya ini digelari sebagai ya wanita atau sayyidus syuhada minan nisa. Dia adalah sayyidah, ya, merupakan, kalau Hamzah itu adalah sayyidus syuhada, penghulunya para syuhada kalangan laki-laki, maka Sumayyah adalah pendahulu dari syuhada kalangan wanita. Karena dia adalah wanita pertama yang syahid di dalam Islam. Karena penyiksaan yang dilakukan oleh Abu Jahal dan kroni-kroninya demi mempertahankan iman dan Islamnya. Selanjutnya adalah Amir bin Fuhairah, ya. Dan beberapa wanita yang masuk Islam sebagaimana yang telah disebutkan di awal. Ada lagi di antara mereka adalah Ummu Aiman, yaitu Barakah Al-Habasyiyah. Yang kita tahu Ummu Aiman merupakan dulunya adalah budak dari ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia adalah wanita pertama yang mengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kemudian diasuh oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah. Yang kemudian dinikahkan Nabi SAW dengan anak angkatnya, yaitu siapa? Zaid bin Harithah. Yang dari pernikahannya Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman lahirlah seorang panglima perang termuda di dalam Islam yang kita kenal dengan Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid ini adalah anak daripada Ummu Aiman yang merupakan wanita pertama yang merawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tua dong umurnya dengan Usamah. Dengan Zaid, ya tua. Karena ketika Nabi lahir dia sudah sempat punya anak. Artinya masa itu mungkin dia bisa jadi umurnya sekitar belasan tahun, tapi dia sudah punya anak. Karena dia seorang budak. Jadi ketika Nabi berusia menjadi nabi, ya tentu mungkin umurnya sekitar mendekati 40-an. Ya, karena Nabi sudah 40, berarti dia sekitar 40-an. Tapi Allah masih menganugerahi dia melahirkan seorang anak. Karena kita tahu Usamah bin Zaid itu lahir bersamaan dengan kelahiran cucunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan. Dan mereka usianya sama. Makanya dua orang ini adalah orang yang menjadi kekasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Usamah. Dan kedua-duanya biasa ya bermain bareng, dan ketika Nabi sholat mereka yang kadang-kadang naik di pundak Nabi, ya naik di punggung Nabi ketika Nabi sujud, ya, dan seterusnya. Ya, ini kalangan wanita, yaitu ada Barakah Al-Habasyiyah yang tidak lain adalah Ummu Aiman, dan juga Ummul Fadl, ya Ummul Fadl Lubabah Al-Kubra bintul Harith. Dia adalah bibi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu istri dari paman kandung Nabi, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi
istri paman Nabi ini lebih dulu masuk Islam. Al-Abbas masuk Islam ini ada yang menyebutkan setelah perang Uhud. Ya, setelah perang Uhud baru Al-Abbas masuk Islam. Ada yang mengatakan sebelumnya. Jadi setelah perang Badar, ketika bangsa Quraisy mengalami kekalahan dan perang Badar itu Al-Abbas turut di dalam pasukan Quraisy. Al-Abbas turut bersama pasukan Quraisy melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu baru Al-Abbas masuk Islam, yang merupakan kakak tiri dari Aisyah. Ya, kakak tiri dikatakan kakak tiri karena beda ibu. Ya, dia dengan Aisyah beda ibu. Ya, beda ibu. Nah, mereka ini kita kenal dengan al-aqdamuna man aslam atau qadimul Islam. Mereka adalah orang-orang pertama masuk Islam dari penduduk Mekah, atau lebih dikenal dengan as-sabiqunal awwalin, orang-orang pertama yang masuk Islam. Hanya yang menjadi perselisihan para ulama adalah apakah mereka masuk Islam ini setelah dakwah jahriyah atau sirriyah. Namun lebih dominasi oleh pendapat yang mengatakan ini mereka masuk Islam sebelum dakwah dilancarkan secara terang-terangan, atau dalam artian dakwah sirriyah. Nah, jumlah mereka berapa? Ya, di sini para ulama menyebutkan kurang lebih 130 orang. Kurang lebih 130 orang. Mereka ini yang masuk Islam sebelum ya, dakwah secara terang-terangan. Masih pada dakwah sembunyi-sembunyi. Lalu bagaimana kondisi ibadah kaum mukminin pada masa itu dan proses tarbiyah mereka, proses pendidikan mereka terhadap Islam? Beliau menyebutkan bahwa amal wahyu faqad tatabu binuzulihi ba'da awailil mudaththir. Ya, adapun wahyu setelah awal surat Al-Mudaththir maka dia berangsur-angsur turun. Inna awwala ma nazala ba'daha hiya suratul Fatihah. Dan wahyu pertama yang turun setelah Al-Mudaththir, dan itu adalah surat utuh, adalah surat Al-Fatihah. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama, ya, atau jumhurul ulama. Kalau mau tidak dikatakan kesepakatan, maka jumhurul ulama menyebutkan bahwa surat pertama atau wahyu pertama setelah surat Al-Mudaththir itu adalah surat Al-Fatihah, turun secara utuh. Hiya suratun tajma'u bainal hamdi wad du'a. Mana Al-Fatihah merupakan satu surat yang terhimpun di dalamnya ada pujian dan doa. Wa tushtamalu ala jami'il maqasidil muhimmati minal Qur'ani wal Islam. Juga surat ini terhimpun di dalamnya seluruh daripada ya maqasid, ya, atau tujuan atau poin-poin penting daripada Al-Qur'an dan syariat Islam itu sendiri. Kama anna awwalu ma amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-ibadati as-salah. Dan ibadah yang pertama kali diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wahyu yang kedua itu dari ibadah-ibadah adalah salat. Jadi salat itu merupakan ibadah pertama kali yang diperintahkan setelah wahyu yang kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, dan setelahnya yaitu surat Al-Fatihah. Dengan surat Al-Fatihah inilah kemudian
disusul dengan perintah ibadah pertama kali di dalam Islam, yaitu salat. Nah, salat yang dilakukan di awal-awal itu hanyalah raq'atani bil ghadati wa raq'atani bil 'ashi. 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu petang. Itu saja. Ya. Kemudian disusul dengan adanya salat tahajud, salat lail. Makanya salat lail itu dianggap salat yang pertama kali, salat wajib ya adalah salat lail. Hanya kemudian ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan dan menerima perintah salat 5 waktu, maka salat wajib berubah menjadi salat nafilah. Ya, makanya Allah mengatakan fatahajjad bihi nafilatan lak wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di antara separuh malam itu hendaknya kamu bangun bertahajud sebagai nafilah, sebagai tambahan. Ya, salat sunat tambahan. Nah, ini jadi ibadah pertama kali yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah salat. Maka turunlah malaikat Jibril lalu mengajarkan kepada Nabi SAW tentang wudu dan salat. Ya, mengajarkan tentang wudu dan salat. Fakana at-taharatu al-kamilah hiya ya simatul mukminin, dan taharah yang sempurna merupakan ciri khas ya orang mukmin pada saat itu. Dan al-wudu, dan wudu itu adalah syartus shalah, merupakan syarat ya salat, syarat sahnya salat. Wal Fatihatu aslus shalah, dan Al-Fatihah merupakan ya inti daripada salat. Walhamdu wat tasbihu min auradis salah. Adapun pujian, tasbih dan sebagainya, zikir-zikir yang ada merupakan ya wirid-wirid yang dilafadzkan di dalam salat. Wa kanatis salatu hiya ibadatul mu'minin, dan pada saat itu salat merupakan satu-satunya ibadah kaum mukminin. Yaqumunaha wa yaqumuna biha, ya salat mereka tegakkan dan mereka benar-benar ya menunaikan fi amakinin ba'idatin anil anzar. Mereka menunaikan di tempat-tempat yang jauh dari penglihatan atau pengetahuan orang-orang musyrikin. Wa rubbama kanu yaqsuduna biha al-adawiyah. Kadang-kadang mereka menegakkannya di lembah-lembah yang jauh, bahkan di antara bebatuan, ya, bebatuan, agar tidak terlihat oleh orang-orang musyrikin. Beliau kemudian meneruskan bahwa tidak dikenal atau tidak didapati perintah ibadah-ibadah selain daripada salat di awal-awal Islam. Adapun kemudian wahyu yang turun sesudah itu lebih banyak ya menceritakan sisi-sisi makna tauhid. Ya, wahyu yang turun setelah wahyu yang kedua dan perintah salat itu, maka lebih banyak menjelaskan kepada umat atau kepada para sahabat masa itu tentang hakikat daripada tauhid. Makna-makna daripada tauhid. Dan sekali lagi memang di masa itu tidak dikenal adanya pembagian tauhid, tapi para sahabat sudah paham ya, karena dalil-dalil yang turun, wahyu yang turun kepada mereka, mereka langsung paham ya. Mereka langsung paham bagaimana mereka kemudian mentahqiq ya, merealisasikan, mewujudkan makna-makna tauhid itu dalam kehidupan mereka, itu mereka mengerti. Maka mereka memaknai itu meliputi baik itu perbuatan-perbuatan Allah ya, maupun perbuatan-perbuatan mereka, dan mereka kemudian merealisasikan tauhid juga di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya kita tidak pernah mengenal
para sahabat tuh bertanya, bagaimana sih tangan Allah? Bagaimana sih istiwanya Allah? Bagaimana sih pendengaran Allah? Mereka nggak pernah bertanya. Hanya orang belakangan yang kemudian meributkan itu. Giliran orang mengimani Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya pendengaran, mereka menganggap kita ini mujassim. Ya. Mujassim itu apa? Orang yang menetapkan jasad kepada Allah. Menetapkan jasad pada sifat Allah. Padahal kita katakan kami tetapkan itu, tetapi dengan iman laisa kamitslihi syai'. Allah punya segala-galanya, sifat yang utuh, tetapi laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Kan itu. Dan ini adalah imannya para sahabat. Imannya para sahabat. Karena ini lagi rame, jadi sengaja saya angkatnya. Kita dibentur-benturkan ya oleh sebagian tokoh. Jadi kalau yang mengimani tauhid, ada rububiyah, ada uluhiyah, asma wa sifat, ya dengan mengatakan Allah di atas, maka itu adalah mujassim, wahabi dan sebagainya. Lalu dijelaskan wahabi itu dengan penjelasan yang ekstrim. Penjelasan yang ekstrim. Ya, maka perlu untuk kita ketahui, memang betul ada gerakan wahabisme yang ekstrim yang sama-sama kita perangi. Ayo, kalau ada orang-orang seperti itu kita perangi. Tapi sungguh disayangkan, yang mereka maksudkan wahabi hari ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang tidak lain adalah seorang tokoh pembaharu di abad yang ke-10 kalau tidak salah. Bahkan murid-muridnya diantaranya adalah murid daripada kedua tokoh nasional kita, pendiri organisasi terbesar, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mereka pernah belajar dari murid daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini yang kita sayangi. Ya. Dan akidah tauhid ini adalah hal yang menjadi penting di dalam Islam. Makanya kalau hari ini ada yang memaknai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang bermadhab fikihnya Syafi'i, lalu madhab akidahnya Asy'ari. Saya sarankan silakan nonton videonya Dr. Dasman. Ya. Beliau alumni Universitas Islam Madinah dalam bidang hadis. Secara gamblang beliau jelaskan apa benar seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidah madhab fikihnya Syafi'i, lalu madhab akidahnya Asy'ari. Kok lucu? Kenapa bisa lucu? Karena muncul pertanyaan, emangnya akidah Imam Syafi'i ada masalah? Kok yang diambil fikihnya, lalu akidahnya diambil Asy'ari? Sementara dua tokoh ini nggak pernah ketemu. Mana yang lebih dahulu? Imam Syafi'i. Kenapa nggak sekalian saja? Mazhab saya adalah Syafi'i, baik fikih, akidah maupun secara talaqqi ilmu, proses pembelajaran pun sangat berbeda. Imam Syafi'i guru-gurunya semua orang akui, baik kalangan ahlu sunnah yang bermanhaj salaf maupun kalangan ahlu sunnah yang mengaku Asy'ari, mengakui bahwa guru Imam Syafi'i tidak ada yang bermasalah. Sementara gurunya Abul Hasan Al-Asy'ari yang menjadi akidah pegangan kelompok Asy'ari hari ini itu bermasalah dari awal. Di masa kecilnya dia diasuh oleh bapak tirinya yang tidak lain adalah seorang Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini kelompok yang mendahulukan akal daripada wahyu. Asal wahyu bertentangan dengan akal, ditolak wahyu itu. Dan dia terdidik dari situ sampai usia 40 tahun.
baru kemudian dia beralih kepada belajar ilmu kalam, dan dari proses belajar ilmu kalam itu kemudian pada akhirnya dia menemukan kebenaran melalui murid-murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Nah, jemaah yang dirahmatillah, inilah yang harus kita ketahui. Jadi wahyu pertama kali turun, wahyu-wahyu di awal-awal Islam itu adalah lebih banyak menekankan tentang pentingnya tauhid dan memaknai tauhid dalam kehidupan. Adapun pembagian tauhid yang hari ini kita ketahui dari para ulama kita, itu bukan hal yang tauqifi, tapi itu adalah masalah-masalah ijtihadi. Dan alasan para ulama adalah istiqra' saja untuk memudahkan kita memahami tauhid, memudahkan kita untuk merealisasikan tauhid. Oh, tauhid dalam ibadah tuh begini. Tauhid dalam mengimani perbuatan-perbuatan Allah ini. Tauhid dalam memaknai nama-nama dan sifat Allah begini. Itu saja. Dan itu sekali lagi itu bukan hal yang paten, yang kalau tidak begitu salah, itu tidak juga. Nah, kemudian selain daripada itu, wahyu turun juga adalah sebagai tazkiyatun nufus, ya. Pensucian jiwa para sahabat, membersihkan jiwa-jiwa mereka dari apa? Dari noda-noda syirik, dari noda-noda sombong, angkuh dan seterusnya. Karena bangsa Quraisy masa itu adalah bangsa yang angkuh. Mereka yang bangga dengan kesukuannya, bangga dengan kedudukan daripada kaum, tokoh-tokoh kaum mereka. Siapa yang kuat hari itu, dialah yang berkuasa. Maka kita lihat di masa itu aneh, kehidupan orang-orang Quraisy itu aneh. Karena orang Quraisy itu kan terhimpun dari sekian banyak suku-suku. Dan masing-masing itu punya tokoh, punya pemimpin. Tapi memang jiwa mereka adalah jiwa pemimpin. Maka tidak salah kemudian Nabi SAW mengatakan Al-Amiru Quraisy. Pemimpin itu terus harus dari orang-orang Quraisy. Dari orang Quraisy. Maka nanti di akhir zaman muncul yang kita kenal dengan Imam Mahdi, tidak lain adalah dari keturunan Nabi yang merupakan orang Quraisy. Orang Quraisy. Maka tidak salah, ya, mereka orang-orang yang memang memiliki jiwa pemimpin itu. Tapi dulu mereka tidak mudah untuk memimpin. Kenapa? Masing-masing kelompok punya pemimpin. Itulah hebatnya mereka. Nah, karena adanya kesombongan di dalam jiwa mereka, inilah yang kemudian Nabi datang untuk mensucikan jiwa mereka, menjelaskan, ya, membersihkan noda-noda sombong, noda-noda syirik, ya, kekufuran yang ada pada diri-diri mereka. Wa yahutsuhum ala makarimil akhlaq, dan menekankan mereka tentang pentingnya akhlak yang mulia, pentingnya, ya, memiliki akhlak yang baik. Kemudian wa yasifu lahumul jannah wan nar, juga awal-awal itu wahyu turun menjelaskan kepada mereka tentang sifat-sifat neraka dan surga dan calon-calon penghuninya, siapa mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Dan Nabi SAW dahulu mensucikan mereka berupa apa? Mengajarkan Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Hikmah. Al-Hikmah ini para ulama tafsir sepakat dia adalah as-sunnah. Mengajarkan Al-Quran, Al-Kitab, wal-Hikmah maksudnya adalah as-sunnah. Ya, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yaitu mensucikan mereka dari hati yang kotor, ya, mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk, ya, dan seterusnya, ya.
Inilah awal-awal ya, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan di fase itulah kemudian awal perintah sholat, walaupun sholatnya itu sifatnya baru sebatas dilakukan 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Karena perintah kewajiban sholat 5 waktu itu kalau tidak salah di tahun yang ke-10 kenabian. Di tahun ke-10 atau ke-11 kenabian, setelah wafatnya pamannya Abu Talib dan juga wafatnya istri tercinta Nabi SAW yaitu Khadijah. Jadi setelah wafat kedua orang mulia ini, baru kemudian Nabi di-Isra dan Mi'rajkan. Dan sekali lagi jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya pelajaran dari Isra Mi'raj ya, dan terus terang teman-teman yang sekarang ini menganggap yang mengimani Allah di atas itu dianggap sebagai mujassim, bagi kita lucu saja. Lucu kenapa? Mereka yang kemudian memperingati ada Isra Mi'raj, memperingati nuzulul Quran. Al-Quran turun. Turun dari mana? Turun masa dari arah yang tidak ada? Turun pasti dari atas. Tapi mereka mengatakan, enggak boleh mengatakan Allah di atas. Allah ada tapi qiyamuhu binafsihi. Berdiri dengan sendirinya, la jiha fiha. La jihata fihi. Tidak ada arah yang menunjuk Allah di mana. Kan lucu. Allah ada tapi tidak ada di arah yang mana. Sementara dalil-dalil banyak menjelaskan bahwa Allah di atas. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan apa yang ada di langit dan di bumi, lalu dia beristiwa di atas langit. Wajar kalau Al-Quran turun dari langit. Ketika Isra Mi'raj, Isra itu perjalanan malam yang Allah berangkatkan Nabi dari Makkah ke Palestina, Masjidil Aqsa. Lalu Mi'raj itu kan maknanya naik, dan semua sepakat itu ulama. Semua sepakat Mi'raj. Dimi'rajkan Nabi SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Itu naik. Naik menemui Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengatakan jangan katakan Allah di atas. Karena itu mujassim namanya. Ah, terus Allah di mana? Ketika kita berdoa, kita menengadahkan tangan kemana? Begini atau digoyangkan ke arah seluruhnya? Kita berdoanya ke atas. Bahkan Nabi kadang-kadang berdoa dengan mengangkat tangan sampai kelihatan kedua ketiak beliau. Nah, kalau Allah tidak di atas, lalu di mana? Makanya saya sarankan kepada jemaah kalau ingin pembahasan tentang ini yang menggunakan akal dan juga menggunakan nakal dalil-dalil, lihat videonya Ustadz Firanda. Bagus sekali. Beliau menggunakan pendekatan baik akal maupun nakal. Karena secara fitrah, naluri manusia ketika berdoa dia selalu mengangkat tangan dan menengadah ke atas. Kalau Allah tidak di atas, lalu di mana? Karena mereka ingin menghindar, jangan sampai mensifati Allah kepada sesuatu, ya, maka itu namanya musyabbih, menyempurnakan, menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal mereka ingin menghindari musyabbih, tapi mereka telah musyabbihkan Allah dengan sesuatu. Lalu kemudian menafikan sifat Allah beristiwa di atas langit ini. Di atas, kita katakan di atas. Maka jemaah yang dirahmati Allah, mari kita pelajari tentang masalah tauhid ini dengan pemahaman yang benar. Karena kadang-kadang kalau kita mempelajari tentang tauhid, sifat yang 25 atau 27 sifat yang diajarkan, yaitu apa?
wujud kidam baqa dan seterusnya, lalu kemudian ini, lalu mengimani bahwa Allah itu tidak ada di arah manapun, kan jadi aneh itu. Melawan fitrah kita. Karena apa? Fitrah manusia ketika dia dalam keadaan darurat pasti dia akan mengatakan, ya sudahlah kita serahkan sama yang di atas. Itu sudah pasti. Karena fitrah akan selalu berbicara jujur. Dulu ada seorang syekh menceritakan tentang ada temannya sama-sama belajar di Madinah. Itu dulunya adalah seorang komunis. Dia orang Rusia, perbatasan dengan Chechnya. Ketika Chechnya berjuang untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet, itu bombardir tuh luar biasa. Nah, kampung dia itu perbatasan dengan Chechnya. Jadi pada saat itu Rusia itu membombardir daerah perbatasan. Itu tidak mengetahui, tidak pandang bulu ini rakyat dia atau apa. Pokoknya dia membawa babi buta udah. Nah, pada saat itu mereka kan komunis. Tiba-tiba secara naluri fitrah keluar mengatakan, ya Tuhan tolong kami. Lah orang komunis mana Anda percaya Tuhan? Tiba-tiba keluar lisan mereka dengan fitrahnya mengatakan apa? Ya Tuhan tolong kami. Dari situ dia masih muda. Maka ayahnya mengatakan, masuklah kamu ke wilayah Chechnya. Temui pamanmu, dia seorang muslim. Ditemui pamanmu, dijelaskan. Lalu kemudian pamannya mengatakan, kalau kamu mau ingin belajar Islam, akan saya kirim kamu ke Madinah. Maka kemudian singkat ceritanya dia berangkatlah ke Madinah, belajar di sana. Dia cerita, memang fitrah itu tidak bisa dibohongi. Ketika akal mengatakan tidak ada Tuhan, maka nanti nalurinya yang akan berbicara. Fitrahnya yang akan berbicara bahwa ada Tuhan itu. Kapan? Ketika keadaan darurat. Pada saat mereka dibombardir seperti itu, maka mereka kemudian semua kata dia, pada saat itu orang semua kami berteriak mengatakan, ya Tuhan tolong kami. Dan ketika kami teriak, ya Tuhan tolong kami menengadah ke atas. Itu fitrah. Fitrah. Jadi kita nggak bisa bohongi itu. Dan lagi-lagi, kita percaya tidak? Al-Quran turun. Percaya kan? Al-Quran turun. Dan Al-Quran itu turun dari sisi Allah. Baru ke langit dunia. Dari langit dunia lah yang kemudian turun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Nah kalau Al-Quran saja turun, kan dari atas. Aslinya dia turun dari sisi Allah, Lauhul Mahfuz. Kemudian turun ke langit dunia, dan dari langit dia turun ke dunia ini. Maka tentu Allah lebih di atas lagi. Dan kita katakan Allah itu di atas segala-galanya. Allah Maha Tinggi. Allah tidak butuh tempat. Kalau Allah mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, bukan berarti Allah butuh tempat. Bukan berarti Allah lebih kecil daripada arsy-Nya. Karena logika kita pun akan bertanya, emangnya bumi butuh langit? Atau langit butuh bumi? Enggak. Langit berdiri sendiri tanpa tiang yang bersanggah dari bumi ke langit kan enggak ada. Enggak butuh kan? Pertanyaannya, mana yang lebih besar? Bumi apa langit? Langit kan di atas, bumi di bawah. Mana yang lebih besar? Langit. Jadi kalau mau logikakan, enggak masuk akal juga. Bahwa Allah tetap lebih besar. Walaupun Allah mengatakan Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Jangan kemudian menggambarkan bersemayam di atas arsy seperti seorang presiden duduk di kursi kepresidenannya. Ya tidak sama. Berarti mana yang lebih besar? Arsy Allah atau Allah yang lebih besar? Kenapa harus bertanya seperti itu? Kita cukup mengimani saja bahwa Allah memang bersemayam di atas arsy. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, inilah tauhid yang dulu diajar oleh Nabi. Para sahabat langsung mengimani. Mereka tidak pernah bertanya, ya Allah, wahai Nabi, arsy Allah lebih besar atau lebih kecil dari Allah? Enggak ada. Mereka mengimani tanpa bertele-tele, tanpa bertanya-tanya. Karena mereka paham bahwa Allah itu maha besar dan Allah itu adalah zat yang maha segala-galanya. Jadi ketika Allah mengatakan seperti itu, berarti itu adalah sifat yang memang layak untuk Allah, tapi akal kita tidak sampai ke sana. Jadi diakali.
Karena kalau apa-apa harus ditolak ukur dengan akal, ya. Kadang-kadang kita tidak bisa kok menerima, nggak masuk akal nih handphone nih. Masuk akal tidak Bapak-bapak yang dirahmati Allah? Masuk akal tidak kira-kira? Bagi mereka yang ahli dalam dunia handphone, mereka tahu sekali ilmunya, detail. Tapi kita yang cuma pengguna, kadang-kadang kan nggak masuk akal. Kok bisa video call? Saya ngomong di sini dengan wajah saya nampak di sana. Bagi mereka masuk akalnya, kita nggak masuk akal. Kita yang ilmunya nggak sampai, nggak masuk akal. Nah ini sama dalam kita mempelajari ilmu-ilmu agama. Tidak semua masalah itu bisa kita nalari dengan akal kita. Maka kuncinya hanyalah mengimani dengan mengatakan yaliqu bijalalihi. Sifat Allah kita imani secara sempurna, secara keseluruhan yang memang layak dan pantas bagi Allah Subhanahu wa taala bila takyif, tanpa bertanya bagaimana bentuknya, bila tamtsil, tanpa mempermisalkan, atau bila ta'til, apalagi kemudian menghilangkan. Allah enggak punya sifat lah, masa Allah punya tangan, sama dong dengan tangan saya. Loh, tangan kita dengan monyet saja beda. Ya kan? Sesama makhluk. Beda. Bagaimana kita mau menyamakan tangan kita dengan Rabbul Alamin? Dia yang menciptakan kita. Enggak mungkin. Ketika Allah mengatakan Allah punya jari-jari, enggak mungkin kita bayangkan jari Allah dengan jari tangan kita sama. Enggak sama. Allah punya jari, tapi sesuai dengan kemahabesaran Allah dan kemahasuci Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk setaraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam, jemaah yang dirahmati Allah, mungkin ini sebagai kajian penguat daripada polemik yang saat ini sedang menghantui kita, khususnya kehidupan kita umat Islam yang motifnya saya rasa hanya untuk adu domba, ya, karena ada istilah Aswaja, ada istilah Wahabi, ini sebenarnya adalah untuk adu domba. Dan saya sarankan juga untuk kita kalau memang mau mempelajari, mau baca mengenal tentang Wahabi, kami punya makalah, kami punya tulisan yang bagus sekali tentang Wahabi tersebut dengan rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun itu cuma tulisan singkat, tapi bisa karena di situ diangkat kisah nyata dan diambil dari referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, insya Allah. Agar kita paham, ya, Wahabi yang berbahaya itu mana, kemudian hari ini yang dituduhkan Wahabi itu seperti apa, pantas tidak tuduhan-tuduhan itu. Ya. Kalau kemudian Syekh bin Baz mengatakan ya Wahabi ini adalah karunia, itu karena dakwah ini sudah begitu dihantui dengan istilah Wahabi. Dan tidak salah, Wahabi itu kan diambil dari salah satu dari nama-nama Allah, Abdul Wahhab, Al-Wahhab. Kan begitu. Maka kemudian Syekh bin Baz mengatakan itu tidak masalah. Tetapi kemudian ya dimaksud dengan pergerakan yang berbahaya, itu yang harus kita kaji. Mana pergerakan Wahabi yang ekstrim, mana pergerakan Wahabi yang berbahaya tadi? Apakah benar yang disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau ada gerakan Wahabi sebelum itu? Dan memang ada dalam sejarahnya. Dua tokoh ini hidup dan di abad yang berbeda. Yang satu hidup di abad kedua menjelang abad ketiga, awal-awal abad ketiga. Yang satu hidup di abad ke-12. Jauh sekali. Jadi kalau disematkan beda sekali gitu ya. Saya rasa itu jemaah yang dirahmati Allah. Karena kita juga sedang mempelajari sejarah Nabi, inilah perjuangan. Jadi perjuangan kita hari ini adalah bagaimana memahamkan kepada umat bahwa ini perjuangan Nabi itu berat dahulunya. Yang dilawan orang-orang kufar. Hari ini kadang-kadang kita sendiri sesama muslim berlawanan. Nah, ini yang harus kita pelajari. Apakah ini benar atau tidak?
Ini akan merusak kekuatan kita. Fala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Janganlah kalian itu bertikai. Hilang kekuatan kalian. Hilang kekuatan kita. Ya. Mari kita duduk bersama, kita buka sejarah yang sebenarnya dan kita pelajari masalah tauhid ini secara baik dan benar dan kemudian mencoba untuk memahami, memaklumi. Ya, memahami dan memaklumi. Jangan kemudian ya membuat kegaduhan-kegaduhan, buat video untuk menyerang sana, yang sana buat video untuk menyerang sini. Ya, kita yang menjadi konsumsi, kalau bagi orang awam pusing itu. Kalau bagi mereka yang paham, mereka yang orang berpendidikan tinggi, mungkin bisa memfilter mana yang baik, mana yang benar. Tapi kalau orang awam kan jadi stres, jadi pusing. Jadi saya rasa jemaah yang dirahmati Allah, inilah kondisi kita. Tujuan kita mempelajari sirah nabawiyah ini untuk kita melihat dan membandingkan. Ya, bahwa situasi kita ini sebenarnya enggak sebanding dengan situasi dakwahnya Nabi SAW. Karena Nabi berdakwah itu ada dua fase. Ada fase sirriyah, ada fase-fase di mana beliau berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, ada fase jahriyah. Beliau berdakwah dengan terang-terangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.